Halo, selamat siang Mas Naldo. Saya Fatma dan di sini saya akan menjelaskan tentang brand credibility sebagai UAS terakhir untuk mata kuliahnya Mas Naldo. Nah, kita mulai dari slide pertama. Oke. Jadi, the negative impact dalam proses perjalanan advertising festival ini menurut saya adalah sebuah hal yang wajar. Karena adapun dalam setiap proses pasti tidak akan semulus itu, dan justru saya melihat bahwa negatif impact yang diberikan oleh orang lain itu adalah sebagai POV yang seharusnya kita juga tahu sebagaimana. Karena gini, saat kita berada di dalam sebuah kepanitiaan pasti kita akan melihat permasalahan hanya dari sudut kita sebagai panitia. Tapi kadang sebagai untuk mengembangkan lagi kita perlu sudut pandang orang lain, dan kadang sudut pandang itu bisa jadi disampaikannya bukan melalui cara yang positif tapi juga bisa dengan negatif. Tapi balik lagi ke tujuan awalnya, yaitu kita membutuhkan sudut pandang orang lain, dan menurut saya adalah negatif impact ini seharusnya tidak menjadi suatu penghalang yang serius, karena justru itu adalah kesempatan kita untuk kita dapat mengetahui sudut pandang yang lebih luas dan kita bisa mengembangkan diri sebagaimana seharusnya dan sebaiknya bagaimana gitu. Tentu saja kita juga harus memilah kira-kira mana tanggapan negatif yang benar-benar bisa membangun, antara juga dengan tanggapan negatif yang benar-benar hanya ingin pengen ngatain aja gitu. Nah, di sini saya akan membagi dua, karena yang saya lihat di sini ada dua highlight yang terjadi dalam event. Dan kebetulan maaf banget saya belum jelasin bahwa saya di sini tergabung dalam divisi event. Dan saya melihat ada dua highlight yang harus diperhatikan dalam sini. Yang pertama adalah masalah keuangan, dan yang kedua adalah komunikasi. Dua hal ini yang membuat dan sangat-sangat menghambat sebetulnya, dan mendapat banyak ulasan negatif juga dari entah itu dari teman-teman divisi sendiri ataupun dari luar. Kita lanjut. Oke, di sini ini yang pertama adalah tentang keuangan. Nah, kalau yang kita alami selama ini adalah tentang keuangan tuh. Jadi apa yang harusnya kita keluarkan dengan apa yang kita dapatkan itu tidak sebanding. Dalam artian seperti ini, saya sebagai divisi event, saya mengerti sekali kebutuhan dari event itu apa saja, seperti venue, lalu ada juga kebutuhan speaker, lalu kebutuhan untuk panggung, videotron dan sebagainya, dan juga untuk performance. Lalu kebutuhan kita tuh sebenarnya sangat-sangat banyak, dan sedangkan duit yang kita punya di AWF itu sebenarnya banyak, pemasukan juga banyak, tapi sayangnya khususnya dalam sponsorship itu baru bisa kita terima di akhir. Jadi setelah acara mereka baru bisa mengeluarkan duit, baru cair begitu. Salah satunya adalah Pertamina. Dan itu cukup menghambat kita, karena bagaimanapun walaupun kita bisa DP dan bayar di akhir, tapi tetap aja kita harus DP dulu. Nah, event duit untuk itu aja nggak ada. Dan akhirnya adalah kita berusaha banget. Anak-anak event ini sempat menjadi permasalahan yang krusial, karena akhirnya dari plan awal yang sudah kita siapkan, kita mau perform sama Nadine Amizah, kita mau undang bla 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 dan sebagainya, akhirnya dibatalkan, dan kita mengandalkan koneksi dari Mbak Mona dan juga Mbak Ella terhadap teman-teman mereka yang misalnya Ekraf, Jumbo dan sebagainya, itu melalui koneksi dari mereka, dan alhamdulillahnya terbantu sehingga untuk speaker dan narasumber kita bisa benar-benar nge-cutting budget dari yang tadinya bisa belasan juta, akhirnya cuma jadi ya di bawah 10 juta begitu. Terus juga dari segi perform, tadinya kita menggunakan Nadine Amizah, Raffi Sudirman, tapi juga tidak bisa tercapai sayangnya karena dananya nggak ada. Dan akhirnya kita mengandalkan dari mencari sumber daya yang ada di dalam ADV sendiri. Yang pertama adalah kita menggunakan Advance. Advance itu adalah komunitas dance yang ada di ADV, itu anak-anak 24 isinya. Dan juga kita juga ada salah satu teman yang mempunyai relasi terhadap DJ. Akhirnya kita mengundang mereka juga. Dan kebetulan saya sendiri dari Teater UI, sebagai ketua Teater UI, saya juga menyumbangkan sebagian dari saya kerahkan untuk AWF, nggak masalah, nggak dibayar begitu. Jadi saya 2 hari tampil monolog di AWF. Lalu
Ada juga dari Secret Hideaway, itu memakai koneksi yang tadinya kita harus bayar sekitar 2 juta bisa di cut mencapai kita cuma bayar 1 juta udah untuk alat musik dan sebagainya. Overall secara satu lagi adalah permasalahan Videotron dan juga lighting untuk di Balai Purnomo. Itu banyak, itu akhirnya kita juga bisa pakai relasi sih untuk nge-cutting budget. Jadi yang tadinya mencapai 25 jutaan akhirnya cuma kepake 14,8 juta, sekitar segitu. Dan memang divisi event sendiri sempat menjadi public enemy karena jujur memakai dana yang sangat banyak, yang dimana kondisi AWF untuk divisi-divisi lain itu juga duitnya agak ketat banget. Sedangkan ya mau bagaimana lagi, karena event memang membutuhkan dana-dana tersebut agar acara ini tetap berlangsung gitu kan, harus ada DP dan sebagainya. Dan walaupun kita menggunakan gedung auditorium dan juga Balai Purnomo, auditorium vokasi dan juga Balai Purnomo, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kita harus tetap membayar uang lembur bagi para pekerja-pekerja di sana, karena itu tidak termasuk dari bagiannya acara, nggak termasuk bagiannya dari vokasi ataupun UI gitu. Karena waktu kita juga melebihi waktu kerja mereka, jadi itu yang harus kita bayarkan ya, dan itu bukan tanggung jawab dari UI. Itu juga lumayan makin duit yang besar, sekitar kalau ditotalin itu bisa dapat 5 jutaan. Tapi itu sangat-sangat nge-cutting budget banget untuk venue sih. Tapi intinya adalah kita anak event sempat mendapat banyak sekali negatif feedback, karena ya itu dia, karena kondisinya divisi lain juga membutuhkan uang, sedangkan kita event juga membutuhkan uang, tapi anak-anak inti justru lebih mengutamakan event ya, karena kalau misalnya nggak diutamakan gimana nih gitu kan. Nah, tapi untungnya dapat berjalan dengan baik dan alhamdulillah semuanya dapat terpenuhi sebagaimana semestinya. Dan selanjutnya ini adalah ini adalah yang kedua, masalah komunikasi. Jujur, masalah komunikasi ini menjadi sangat-sangat krusial dan sempat saya menjadi kepikiran gitu, karena in fact di dalam anak-anak event ini kita semua mempunyai latar belakang yang berbeda, entah itu dalam kita nggak pernah sekelas, kita mempunyai circle yang berbeda dan sebagainya, dan itu cukup menyulitkan pada awalnya, karena bagaimana ya, ketika berbagai macam personality yang sebelumnya tidak kita kenali tiba-tiba harus bekerja bersama, itu jujur kita membutuhkan step yang lebih awal untuk kita harus mengenal satu sama lain dulu, baru kita bisa bersinergi bareng gitu. Dan itu saya jujur secara pribadi cukup butuh banyak waktu untuk beradaptasi, dan mungkin begitu juga yang dirasakan oleh teman-teman lain di event. Dan saya secara pribadi juga mendapatkan cukup banyak feedback negatif dalam hal ini, karena saya bingung bagaimana cara beradaptasi. Akhirnya saya juga dari awal saya kayak nggak terlalu banyak menyuarakan, dan pada akhirnya suara saya tuh saat saya mau menyuarakan kayak begini itu kayak langsung ditolak, karena udah ada beberapa teman-teman yang lebih vokal terhadap itu, dan akhirnya ya begitulah, pokoknya kegagalan komunikasi dalam itu. Dan ya itu juga yang menjadi masalah utama dalam komunikasi kita di event. Tapi alhamdulillahnya hamin 1 minggu menjelang tanggal 14 dan 17 the day eventnya itu, kita bener-bener bisa sebonding itu. Dan wownya di hari acara tanggal 14 dan 17 kita semua tuh bisa bersinergi bareng-bareng, kita semua kompak, anak event semua kompak, bisa set. Aku juga kaget, tapi wow, keren banget sih. Maksud aku dari feedback negatif yang pada awalnya, bahkan Asya pun sebagai koor dari koor kita, dia tuh bilang bahwa event nih komunikasinya jelek banget. Terus abis itu kita berusaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit dengan cara kita mengadakan meeting-meeting. Dan menurut saya dari feedback negatif tersebut, kita bisa benar-benar sadar bahwa memang komunikasi kita jelek, kita menerima bahwa komunikasi jelek, dan kita memperbaiki itu bertahap demi bertahap. Dan ya itulah terjadilah di hari H, kita benar-benar bisa bersinergi bareng-bareng untuk bekerja sama terhadap event ini, bertanggung jawab terhadap job desk masing-masing yang sudah dibagi. Dan ya menurut aku AWF kemarin tuh benar-benar hektik banget, tapi kita berhasil sih, kita sama-sama berhasil untuk menyelesaikan ini, untuk bertanggung jawab terhadap
job desk masing-masing, dan that's it. Oke, selanjutnya ini solusinya tadi sudah kita bahas. Dan ya, thank you. Selesai. Terima kasih.